Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berada di tempat ini. Selamat dan salat lawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa begitu banyak perubahan dari muka bumi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai Muharram dan kebangkitan generasi muda Islam. Berbicara mengenai Muharram dan generasi muda Islam merupakan hal yang sangat urgen atau penting untuk diperbicarakan. Mengapa? Karena hal ini menyangkut tentang bagaimana nasib dari agama dan bangsa ini di masa yang akan datang. Ada sebuah kutipan singkat yang memiliki makna begitu luar biasa. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dan akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, seorang orator ulu yang sudah dikenal dunia kebangsaan Indonesia. Jika kita melihat dari ungkapan singkat yang diutarakan oleh Bung Karno, dapat kita lihat jelas betapa pentingnya arti dan peran pemuda bagi bangsa dan negara ini. Betapa diharapnya mereka untuk mampu mendongkarkan bangsa ini di ke era yang lebih baik. Oleh karena itu, melalui momen penyambutan Muharram ini, marilah saling bergandengan tangan dan saling untuk terus maju dan maju. Jadikan awal tahun baru Islam sebagai momentum awal dari kebangkitan generasi muda Islam. Kebangkitan dari keterpurukan moral, keterpurukan jiwa, dan keterpurukan hati. Mari wujudkan kehidupan damai dan tentram tanpa adanya perselisihan. Kesempatan yang tidak akan pernah datang untuk yang kedua kalinya, hanya sekali dalam kehidupan seorang menjadi pemuda, lakukanlah. Semua hal yang ingin diperbuat jangan pernah menggentar, karena nasib agama dan bangsa di masa depan kini ada di pundak para pemuda saat ini. Tidak akan berubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasibnya. Itulah kalimat yang sangat sering teringat di telinga kita semua. Akankah hanya menjadi sebuah kalimat saja? Itu tergantung dari bagaimana respon para pemuda melihat perkembangan bangsa ini. Tahukah Anda siapa pemuda yang terdiri dari saya? Maksudnya itu tak lain tak bukan adalah kita semua para pelajar bangsa Indonesia. Kejar kejar untuk ilmu belajar. Siang dan malam untuk kelulusan dalam suatu ujian, tetapi jika ilmu yang kita tuntut selama ini hanya pergunakan saat ujian, sama halnya semua kita lakukan sia-sia. Gunakanlah ilmu yang kalian miliki untuk kemaslahan bersama. Lakukan semua hal yang kalian ingin lakukan, jangan pernah takut dengan apapun. Siapa yang ingin siapa ingin memutarakan maka dia harus berani terjun. Pernah takut dengan apapun. Siapa yang ingin dan ke laut yang dalam. Ini artinya bahwa kita sebagai pemuda jika ingin memajukan bangsa harus berani untuk mengambil risiko. Asalkan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan norma-norma hukum. Segala ilmu yang dimiliki akan berguna jika dilandasi oleh imam dan takwa. Agama tanpa ilmu maka akan pincang, namun ilmu tanpa agama akan buta. Oleh karena itu, kedua hal yang harus saling beriringan agar dapat saling mengimbangi satu sama lain sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Kita bisa mengambil contoh seorang terus bagi orang yang bodoh, melainkan orang yang sangat pintar karena bisa merangkit bom dengan baik. Namun karena itu tidak punya landasan imam yang kuat, sehingga kecerdasan yang mereka miliki akhirnya menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus bisa menyadari bahwa kita adalah harapan kita adalah masa depan dan kita adalah penentu. Maka dari itu mulailah saat ini kita harus berhenti untuk bersantai dan mulailah bergerak untuk berbuat sesuatu. Jangan pernah menyerah karena sebuah keberhasilan tidak bisa didapatkan secara instan. Semua hal butuh proses dan proses. Itu bisa belajar untuk membenahi di mana titik kelemahan selama ini sehingga kita mampu minimalisasi dan jalan menuju keberhasilan akan terbuka. Kita hanyalah manusia bisa, tetapi kita adalah seorang
Kita tidak dapat melakukan segala hal yang tetapi kita dapat melakukan sesuatu. Jangan lupa pernah menolak untuk melakukan sesuatu yang sangat kalian lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah karena semua kesalahan bersumber dari saya. Kebenaran hanya datang dari Allah SWT. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.